Dan suatu ketika malam itu saudara tuh ceritanya mau kencing, Kak. Kencing. Nah, pas mau kencing itu ternyata pas mau jalan ke kamar mandi itu ada orang, ada sosok lah ya, jalan. Jadi nggak tabrakan sih, papasan. Dan ini masuk ke kamarnya Simba. Dan saudara cuman tatap gini. Dan sosok itu cuman senyum. Sampai endingnya Simba lumpuh lah. Nah, Simba lumpuh ini kejadian hal-hal di luar nalar tuh makin hebat, Kak. Makin nggak dimasuki akal. Oke. Simba ini posisinya lumpuh yang nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma di malam-malam Jumat tertentu itu Simba bisa yang duduk. Kakinya ke samping gini. Yes. Terus sambil mainin rambut. Ya. Gitu. Tapi dalam 1 bulan pasti dia seperti itu? Nggak tentu, Kak. Di bulan-bulan tertentu? Kita nggak bisa mastiin itu 1 bulan atau berapa minggu ya. Cuman setelah kita tahu di belakang, itu kita tahu itu malam Jumatnya malam Jumat Kliwon, Kak. Oh, berarti dalam 1 bulan itu pasti ada 1 kali? Iya, bisa jadi. Ya. Dan ketika Simba lagi kayak gitu tuh, itu biasanya selain ngomyang-ngomyang itu, dia akan ngeluarin tertawanya dia dan senyuman khasnya dia. Dan gue pun sampai sekarang kalau ingat dengan senyuman itu kebayang banget, Kak. Karena gue tahu banget senyumannya itu bukan senyuman Simba. Yes. Beda banget. Nah, sampai di situ akhirnya kita mencari tahu lah. Maksudnya ini kan kasihan, posisi Simba tuh nggak bisa diginin terus. Yeah. Kita mesti tahu Simba tuh kenapa sih gitu loh. Sampai akhirnya kita kumpul lah keluarga, dari anaknya Simba yang dari Klaten, yang dari Jogja, semuanya cari ngumpul, solusi ya. Kita kumpul jadi satu, kita membicarakan ini loh sebenarnya persoalannya. Kasihan Simba tuh udah, ya bisa dikatakan udah tua, cuman kadang kita ada ngalamin kejadian-kejadian aneh, dan beberapa saudara pun nggak ada yang nggak percaya karena memang nggak nunggu Simba secara langsung. Dan akhirnya adalah Pak D itu dari Klaten. Akhirnya dia bawa temennya dan dibawalah ke rumah, ke teras dari Klaten ya. Dari Klaten dibawa ke teras, diajak ngobrol lah semuanya, dan setelah diajak ngobrol dia pingin masuk nih, Kak, ke dalam rumah. Oke. Cuman pas mau masuk ke pintu rumah, dia langsung kayak kepental. Beda energi. Dia langsung kegeledak itu, jatuh. Pak dia langsung nanya, "Kowe ngopo, Mas?" Dia tanpa aba-aba dia langsung bilang, "Wes Mas, aku ra kuat. Udah Mas, aku nggak kuat. Aku nggak bisa bantu." Oke. Dan dia ditanya, ada apa sih? Dia nggak mau ngomong. Aku nggak berani untuk bilangnya. Iya, karena di awal pun dia udah bilang, aku nggak mampu. Iya. Dan dia di situ pun dia nggak menjelaskan ada apa sih. Yes. Dia nggak berani untuk bilang ada apanya, tuh nggak berani bilang. Yes. Dan sampai satu titik akhirnya adalah orang pintar di desa itu, ya bisa dibilang tokoh adat lah. Tokoh adat datang ke rumah Simba, dan di situ akhirnya berhasil nih masuk ke ruang tamu. Oh, bisa masuk lah dia bisa ya? Masuk. Cuman di sini dia nggak mau ketemu Simba. Kenapa? Dia bilang segan. Aku nggak berani ketemu Simba. Cuman di sini kita ketemu titik terang, Kak. Jadi di sini dia menjelaskan Simba iki duwe pengasihan.
punya pengasihan. Yes. Ya itu dia. Yang pengasihannya itu udah mendarah daging Yes. di tubuhnya dia. Yes. Dan kalaupun meninggal, Simba nggak akan diterima di bumi. Yes. Ngomongnya gitu. Cuman ketika berani dikeluarkan, Simba akan meninggal. Ya. Nah, sampai endingnya dia bilang, ya udah, ini saya bantu, cuman saya nggak bisa bantu banyak. Saya emang belum bisa, karena saya untuk ketemu Simba aja masih segan. Simba masih segan. Nunjuknya gini, oh ya udah deh Pak, yang penting kita udah tahu nih keluarga, kalau misalkan ada apa sih sebenarnya. Nah, dirunut ke belakang Kak, ternyata memang Simba tuh punya pengasihan yang benar-benar tingkat tinggi katanya. Jadi ternyata beberapa teman Pak D, beberapa teman Bapak ketika main ke rumah itu ngelihat Simba tuh kayaknya ayu banget. Simba tuh beda sama usianya gitu loh. Karena itu dia punya itu dari dia sebelum kenal dengan mbahmu itu. Iya, gitu Kak. Nah, ternyata sampai segitunya, dan endingnya kita cari dong Kak, gimana ya cara bantunya Simba, karena Kasian makin kesini tuh Simba makin kondisinya tuh makin yang emang nggak suka makan, dengan napasnya yang kayak tubuhnya udah nggak terima. Iya, kayak udah mau lepas tapi nggak lepas bisa. gitu. Iya. Nah, sampai endingnya si Doyo saudara itu akhirnya pergilah ke satu tempat, masih beda desa sih. Itu berdasarkan referensi lah sama beberapa orang. Pergilah Doyo ke situ. Nah, sesampainya di desa itu dia nanya nama Bapak A ada nggak? Kalau ada, rumahnya di mana? Nah, sesampainya di desa itu akhirnya Doyo jelasin semuanya tentang kejadian yang dialami oleh keluarga, dan akhirnya dibawalah ke satu ruangan. Nah, sampai ruangan itu ternyata Bapak ini nggak mau diajak ke tempat Simba. Aku udah kuat Mas kalau misalkan saya harus ke sana. Cuman saya bisa bantu dari sini. Nah, Sindoyo nanya, Pak, memang sebenarnya ada apa sih tentang Simba ini? Wah Mas, nek Simba iki prihatinnya kuat banget waktu zaman muda. Dan Simba ini udah bukan yang main-main lagi. Iya. Dan kalau bisa dibilang, bisa dikatakan semar mesem lah katanya. Cuman ini ada sosok yang emang mungkin gini ya Kak, beda sama hal satu benda yang kita anggap sebagai pengasihan itu bisa kita lepas, kita cabut. Cuman ini sosok ini udah mendarah daging. Gitu. Pas lagi ketemu yang ini, dia menyampaikan nggak sih, oke ini nggak bisa dilepas begitu, tapi ini bisa dipindahkan. Nah, gini. Tapi memang garis keturunannya memang dia utus ya. Ya, jadi gini. Waktu itu di terakhirnya ngomong setelah iki semar mesem Mas. Cuman ini bisa dilepaskan, cuman harus ikut salah satu anak dan cucunya. Yes. Dan di saat itu memang kita anak cucunya nggak ada yang mau Kak. Nah, itu. Nggak ada yang mau, dan asal kalian tahu dan saudara Sindoyo itu ternyata nggak cuma sekali ditemuin oleh Putri Sandang Hijau. Oke. Cuman sempat ditanya sama Sindoyo ini, mau lu apa sih sebenarnya? Karena Sindoyo memang mungkin lebih paham lah ya. Nek aku melu kowe oleh ora. Misalkan aku ikut kamu boleh nggak? Oke, dia udah minta gitu ya? Iya. Iya nggak boleh. Aku sama kamu udah beda. Aku punya hidupku, kamu punya hidupmu. Kata Doyo gitu. Aku nggak bisa. Gitu. Terus aku melu sopo. Gitu. Terus aku ikut siapa? Ya pokoknya aku nggak bisa
untuk nampung kamu atau aku nggak bisa dipindahin. Dan memang setelah itu dari sana itu dikasihlah air sebotol aqua yang kecil Kak, kecil Bang, nggak yang sedang, yang kecil ya. Itu katanya mesti dibasuhin ke Simbah, dibacain salawat, dibacain bacaan ya pokoknya zikir lah. Itu di kakinya diusap-usap 3 kali kanan kiri, sama dibasuh tangannya sama palanya ini, sama diniatin diikhlasin. Nah ternyata waktu itu memang sebelum Simbah nggak ada ini, keluarga tuh udah sempat baca Yasin Kak. Oke. Ya niatan baca Yasin di sini kan, kalau misalkan emang udah umurnya, ya nggak apa-apa, kita udah ikhlas sebagai keluarga. Mengikhlaskan ya. Cuman kalau misalkan emang belum, ya jangan disiksa seperti ini, kasihan, karena Simbah posisinya tiap malam tuh yang tarikan napas itu udah dalam gitu, dan nggak makan, nggak minum, tapi ya masih ada napasnya gitu loh. Dan secara batin pun kita ngerasain ya Simbah tuh sebenarnya memang ada gitu loh. Memang ada. Dan akhirnya setelah dibasuh itu Simbah nggak ada. Cuman setelah Simbah nggak ada, itu fisiknya Simbah langsung jadi peot gitu, kayak balik ke asal. Iya, jadi kayak pipinya yang tadinya gembul gini jadi peot, tirus terus apa ya, kayak langsung kempes gitu loh Kak. Dan di situ kita cuma beranggapan, oh ini toh ternyata Simbah Wedok yang sebenarnya, ternyata setua ini ya. Dan akhirnya dimandikan, akhirnya dimakamkan. Tapi berjalan lancar kan? Berjalan lancar. Cuman Kak, setelah 40 hari adik gue meninggal. Hah? Adik gue meninggal. Adik lo? Adik gue di kampung. Jadi Simbah 40 hari, besokannya mau merayain 40 hari pengajian, malamnya adik nggak ada. Sakit? Enggak. Mendadak? Mendadak. Dan mama cuman bilang udah dikerokin. Cewek cowok? Cewek. Cewek. Dan akhirnya banyak orang bilang, ya Simbah seneng gonggo konco. Apa tuh artinya? Simbah seneng buat temen-temen di sana, buat nemenin lah. Oke. Nah, setelah kejadian 40 hari itu, di tahun 2018 Kak. Ya. 2018 kan berarti 2 tahunnya Simbah plus 2 tahunnya adik. Ya. Nah, mama tuh memang udah dibilang kondisinya memang semenjak sebelum Simbah sakit, memang mama tuh udah sakit. Kondisinya mama tuh punya penyakit gula. Nah, mama tuh udah dibilang waktu di Jakarta, udah mah ngerayain pengajiannya di Jakarta aja, nggak usah pulang. Sama aja kok ya, doa nyampe-nyampe juga. Sama aja toh, kalau di kampung kita juga udah nggak ada siapa-siapa di rumah di kampung. Jadi setelah Simbah meninggal itu ya kadang cuma dibersih-bersihin aja, karena Bude punya rumah juga di kampung yang jaraknya nggak berjauhan sih. Jadi setelah Simbah meninggal tuh rumah kosong. Nah, setelah 2 tahun 2018, waktu mau balik ke Jogja, dalam perjalanan kereta, itu jam 4 pagi sampai di stasiun Wates, mama nggak ada. Hah? Mama nggak ada. Tuh. Jadi saat pengajian 2 tahunnya Simbah dan Ade, sekaligus pengajian mama di hari awal. Oke. Nah, setelah kejadian itu, ya gue ngerasa kayak ini tiga bidadari ya nggak ada nih, dari ade, nyokap, nenek, yang notabene gue tuh emang deket banget sama Simbah. Jadi waktu kecil tuh gue, Mbah Lanang bahwa itu gue selalu tidur di tengah-tengah tuh. Oke. Tapi memang
almarhum nyokap lo ya, yang selalu dibawa waktu pas ke hutan sama Mbak Wedo ya. Oke. Nah, jadi bisa dibilang gue tuh cucu kesayangannya Simba. Nah, setelah cerita ini gue angkat di salah satu channel, Ya. di sini sebenarnya baru titik terang semuanya, Kak. Karena ada beberapa orang yang paham, ada orang-orang yang ngerti dengan dunia seperti itu. Ternyata Simba ngikut gua. Nah, paling gitu, Kak, cerita gua tentang pengalaman gua di masa lalu. Kan kemarin juga pas kita pertama kali ketemu, aku juga udah nyebutin kan, tanya aja sama Simba, karena dia ngomongnya Simba, gitu ya. Dia nggak ngasih nama sih, ini baru kamu yang sebutin namanya di sini. Tapi sometimes kamu ngerasa nggak sih kalau si sosok perempuan berbaju hijau itu suka ada? Aku sampai sekarang pun terakhir lihat ya waktu Simba masih ada sih, Kak. Belum pernah lihat lagi? Belum pernah lihat lagi. Dengan kondisi yang waktu itu dengan pakaian lengkapnya dia ya, waktu itu aja terakhir. Senyumannya itu percis dengan senyuman waktu Simba. Ya. Nyisir rambutnya kan? Betul. Dan ternyata setelah gua telisik lebih dalam, kenapa pengasihannya tingkat tinggi, Kak? Waktu gue bilang Simba tuh ketakutan waktu di balai tempat tidur. Itu banyak sosok makhluk halus yang suka sama Simba. Jadi secara fisik Simba tuh nggak cuma disukain sama manusia, cuman Simba juga disukain sama makhluk halus. Ya karena si yang sosok baju hijau itu. Ya itu, Kak. Cuman Simba kan jadi ketakutan. Ya. Karena Simba nggak tahu lebih dalamnya seperti apa mungkin. Dia tuh sinden. Pernah denger nyanyi? Pernah denger nyinden? Simba, kalau Simba tuh emang kalau nyanyi ya nyanyi biasa, nidurin anak kecil, nggak nyanyi sih, kidung sih lebih ke kidung Jawa. Agak ngerti deh tuh, pokoknya yang kejawa-jawaan gitu ya, kayak gelengking gitu. Anak lanangku sing bagus dewe, kayak gitu. Dia tuh memang, ya tadi gue bilang, gue sih bilangnya yang gue kenal sih sinden ya gitu. Ya si sosok si Nyai ini memang. Gitu sih. Mbahmu sebenarnya sama lah sama kita sebenarnya, hanya makhluk biasa. Tapi karena dia mempunyai si Nyai ini yang membuat dia lebih spesial. Makanya aku tanya sama kamu masih suka ngerasain gak sih? Mungkin gak pernah ketemu, gak pernah ngeliat si sosoknya ini, karena tingkat spiritual kamu tidak seperti si Mbah. Iya, bisa dikatakan gitu. Nggak yang ada. Enggak. Iya, tingkat spiritual kamu tidak seperti si Mbah. Toh juga sebelumnya kan, kamu udah berapa kali datang ke orang pintar untuk ketemu si Mbah aja segen, karena ada si Nyai itu. Betul. Betul. Kalau kamu bisa meningkatkan tingkat spiritual kamu bisa ketemu sama si Nyai ini. Karena aku bilang, ya itu, sometimes tuh dia ada, berbaju hijau, lebih seringnya sih rambutnya di samping, lebih seringnya di samping dibandingin tergerai di belakang, rambutnya di samping, segini kurang lebih. Iya, nggak sampai bawah sih, Kak, nggak. Nggak sampai bawah. Emang suka begini. Iya. Dan lebih sukanya sih, kalau aku bilangnya bersenandung. Maka tuh kalau lo kuping lo lebih lo iniin gitu, lo suka entah tiba-tiba ngedenger yang cuman sebait atau cuman yang gitu ya. Itu dia.
Nah itu baru kebuka sebenarnya baru setelah gue berani cerita tentang Simbah itu sih Kak, di salah satu channel itu. Jadi sebelumnya gue nggak ngalamin yang ada apa sih, nggak ya mungkin gue memang ngerasa kalau misalkan lagi ada apa betul, cuman nggak bisa yang ngeliat sosok ini ada apa enggak. Ya makanya gue bilang coba deh, Iya. tingkat spiritual lo kaji lagi, Iya. nanti lo pasti ketemu deh nih. Ya. Nah, yang ya itu Kak. Jadi secara spiritual memang harus tingkatin. Cuman ada satu orang yang bilang, dia akan bilang lewat mimpi lu, cuman ada waktunya. Tapi kalau nggak dibantu sama diri kita sendiri, Iya, betul. nggak akan nemu waktunya. Betul. Karena sebenarnya satu pertanyaan gue yang masih gue bingung, kenapa di saya? Karena ibumu. Karena mama ya. Karena darah dari ibumu. Mama, benar sih. Ibumu dari kecil sudah menemani Mbah. Iya. Betul. Spiritual ya. Betul. Dia perjalanan spiritual, ibumu yang mendampingi. Betul. Walaupun mama nggak tahu ada apa sebenarnya. Nggak ngerti, masih kecil. Iya, masih kecil. Betul. Iya paling gitu. Tahu pasti nemu kok sama si Nyai ini. Momennya kapan kita nggak tahu. Tergantung di lu nya mau cepet mau lambat. Nggak tahu Kak. Gue belum bisa memutuskan itu. Mau cepet mau lambat. Karena banyak orang bilang, lu harus yakin Bang. Yes. Lu harus yakin dan lu harus kuat, lu harus mental kuat, nggak cuman gimana, cuman memang secara nggak langsung sebenarnya lu ada beberapa yang udah dibantu kok sama dia. Yes. Kayak misalkan lu datang ke tempat serem pun orang juga mau ganggu lu juga nggak langsung main ganggu aja Bang. Yes. Dan pernah nggak lu ngalamin ketemu orang, ketika lu ajak orang ngomong, orang itu kayak merasa, oh, lu tuh kayaknya udah kenal lama gitu. Kayak gue pernah ketemu lu di mana gitu. Itu kayak gitu-gitu sering sih Kak. Nih. Ya. Kita nih manusia, misalnya lu punya kodam apa atau pendamping siapa. Pastikan yang diwarisin itu pendampingnya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya. Ya. Dari leluhur, dari kakek nenek, nggak mungkin kan neneknya kita, nggak mungkin kan, pasti kan pendampingnya yang turun ke anak cucunya. Pendampingnya siapa? Nyai, lo cari tahu sendiri belakangnya. Ya, ya itu. Masih inget kan senyumnya? Ya masih Kak. Ya udah. Masih banget. Karena ya beberapa kali sempat ngalamin Simbah seperti itu kan. Ya senyuman Simbah itu yang bisa bikin inget, langsung terlintas dengan sosok itu gitu. Ini kalau dari versi gue ya, dari versi gue. Kalau Simbah, pasti Simbah sudah balik. Iya. Lo percaya kan itu kan? Ya. Simbah sudah balik. Yang mendampingi lo ya kodamnya. Iya. Apa yang dia cari selagi dia hidup. Iya. Yang dia persiapkan untuk anak dan cucunya. Iya. Karena ya balik lagi sih Kak, mau bagaimanapun ya kita baliknya kan ke Allah SWT kan, mau kayak gimana pun juga. Yes. Beda dengan mereka kan memang ditakdirkan untuk tetap hidup sampai manusia selesai semuanya, sampai hari kiamat ada. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu sih yang perlu lo garis besarkan. Iya, berarti masih banyak PR nih yang mesti ya, itu yang dilakukan. diluruskan. Kalau katanya si Mbah yang ngikut, lah setiap makhluk hidup kita manusia pasti kembali. Yang punya ilmu yang ada ilmu pengasihan, yang punya itu kan si Nyai ini. Iya betul. Tapi Mungkin
sekarang dikasih lihatnya sosoknya Mbah. Karena untuk apa? Untuk lu percaya dulu. Ini kalau dari sisi gue ya gitu. Biar lu percaya dulu. Akan oh ini dari mana datangnya? Oh dari sini. Pas lu kilas balik, lu tarik balik, baru lu ketahuan. Kalau dia tiba-tiba datang dengan sosokan seperti itu, kalau lu masih inget, kalau lu tahu sejarahnya apa. Tapi kalau dia datangnya dengan sosokan nenek lo, dengan sosokan Mbah, mau nggak mau lu ngetarik. Betul. Dari mana dia? Yes. Ini sampai ada satu cerita menarik nih Kak. Sampai endingnya setelah cerita di situ, gue awalnya biasa aja, karena gue cuma menceritakan hal mistis yang gue alamin. Niatan awal cuma pure itu Kak, nggak ada niatan sampai sedalam ini. Cuman tiba-tiba ada salah satu orang yang bilang, Mas, kayaknya Mas tuh mesti ziarah deh ke makamnya Simbah. Akhirnya November kemarin gue pulang ke Jogja. Dan setelah sesampainya di Jakarta, itu malah jadi makin kebuka. Gitu. Awalnya tuh kita cuma lihat cerita mistis, ya apa yang gue alamin, pure itu doang Kak. Karena kita menganggap ya udah stop sampai situ, ternyata enggak. Ya. Kenapa sosokannya masih Simbah? Kalau sosokannya si perempuan, si Nyai, jangan sampai lu salah seperti Simbah. Kenapa? Karena nanti yang repot lu juga. Iya, betul. Waktu Simbah, Mbah ngikutin cara dia, dia maunya seperti apa. Akhirnya merepotkan. Betul. Untuk kali ini jangan sampai seperti itu. Betul. Tapi ini tidak bisa dibuang, harus turun menurun. Nah, terus piye? Ya, caranya yang dirubah. Iya. Caranya yang dirubah. Iya. Karena Simbah sudah nyemplung, sudah tahu di mana yang salah dan harus dibenarkan. Nah itu. Iya sih. Lu tiba-tiba kayak kalau dia munculnya kayak dia, kamu dapat dia seperti Mbah dapetin dia. Judulnya sama. Endingnya bakal sama. Kita udah tahu lah. Ya, endingnya bakal sama. Gak mungkin Mbah menjerumuskan kamu untuk sama seperti dia. Betul. Leluhur tidak ada yang menjerumuskan. Ya, sepakat. Tapi karena ini tidak bisa dibuang, gimana caranya tidak menjerumuskan? Fakta terbaru ya. Iya. Coba tapi jangan ditelaah langsung ditelan mentah-mentah ya, dipikir dulu pakai logika. Nyambung nggak di logika lo, nyambung nggak di hati lo. Karena harus sinkron semuanya. Oh ya, sampai satu titik kemarin ada orang cerita juga Kak. Gue semenjak tahu lebih dalam tuh makin bukan kepo ya, tapi lebih kalau ada orang yang ngerti ya gue tanya. Kalau orang yang nggak ngerti ya nggak usah gue cerita. Sampai ada satu orang cerita gini, kok milih aku ngopo ya? Kok milihnya aku kenapa? Ibumu. Gitu. Pertama itu Kak, ternyata jawaban itu. Aku baru inget. Mama tuh anak sayangan, dan lu tuh cucu sayangan Bang. Dan lu tuh wadahnya kuat. Ya, ibumu itu udah jelas. Gitu. Seharusnya memang buat ibumu, tapi ibumu nggak mau. Ya. Gitu dan ternyata selama hidup Mama tuh udah jadi kayak apa ya, penangkal secara batin lah buat orang-orang yang nggak suka sama keluarga kita. Makanya Mama selama hidupnya banyak sakit, banyak kena santet juga gitu. Itu salah satu ya apa ya, defense-nya Mama lah. Iya. Coba kalau ibumu terima, nggak mungkin. Ya. Tapi kan ibumu tidak mau mengulang kesalahan itu. Betul. Nah itu. Karena kan ibumu menyaksikan gimana salahnya, dan ibumu juga melihatnya gimana cara ngetritnya. Yeah. Pasti kalau diterima ngetritnya sama.
Betul. Ya dong. Kamu yang bisa merubah nih. Iya. Nge-treatnya mau gimana? Iya. PR berarti jatuhnya. Yes. PR teman-teman. Oke. Oke. Cukup sekian. Next nanti disambung lagi ceritanya Bang Jambe kalau udah ketemu ya. Ya. Ya, kalau udah ketemu masih jadi PR. ya, kalau udah ketemu kasih tahu aku ya. Iya, Pak. Kita nextin ini. Next cerita lah. Iya. Bakal ada cerita lagi lah nanti di sini kita bahas lagi. Oke. Thank you, teman-teman. Oke, buat teman-teman tetap cantengin terus channel Spiritual Journey karena banyak banget cerita-cerita yang bakal kita angkat ya Bang Jambe. Betul, dan jangan lupa nonton juga ada kalian nanti bakal cerita Di ngobrol.com. Betul. Nah, jangan lupa mampir juga ke ngobrol.com. Oke, thank you ya Jambe ya. Siap, makasih kalian. Oke. Oke. Oke, aku Alia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.